Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik terapi alami melepaskan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah terapi alami, lepaskan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, biasanya yang dipenuhi berbagai macam sensasi ya, seperti yang kita kenal yaitu 1001 rasa sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki semuanya penuh dengan rasa sensasi ya, mulai dari yang rambutnya mudah rontok, kepala berat, mata buram, keliengan ya, leher ini mengganjal, batuk-batuk, kemudian leher kaku, dada nyeri, nafas pendek ya, perut yang selalu begah, kembung, nyeri, sembelit dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan tubuh merasa oleng ya, merasa oleng, sempoyongan, kemudian lemes, tidak bertenaga ya, bahkan sampai dengan sensasi yang bersifat psikis atau bersifat mental, seperti kita selalu merasakan cemas, merasakan takut ya, merasakan khawatir, was-was ya, kita mudah emosi, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis selain menderita secara fisik ya, yang muncul dalam bentuk sensasi fisik, kita juga mengalami gangguan secara mental atau secara psikis ya, yang berupa semacam ya ketakutan tadi ya, ketakutan tadi dan pikiran-pikiran yang selalu negatif. Nah, baiklah teman-teman, pada session kali ini saya ingin sharing pada teman-teman yang sesuai dengan pengalaman saya ini cukup berarti ya untuk kita bisa lepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, di dalam hal-hal ini ya, jadi ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa cepat lepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Yang pertama teman-teman, jadi yang pertama ini adalah tipsnya, kita selalu bersahabat dengan alam. Nah, bersahabat dengan alam ini sesuai dengan kodratnya ya, fitrahnya, bahwa kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah memang untuk bersahabat dengan alam. Oleh karena itu, ketika kita mengalami khususnya anxiety dan psikosomatik ya, di mana psikis kita atau mental kita terganggu, maka untuk membuat psikis kita menjadi rileks ya, menjadi stabil, menjadi santai ya, ini memang kita harus banyak bergaul dengan alam ya. Artinya kita bersahabat dengan alam. Nah, bersahabat dengan alam contohnya ya, misalkan kita berjalan-jalan, bisa ke pantai ya, bisa mungkin ke gunung, bisa ke
mungkin ke sawah, ke tepi sungai dan lain sebagainya. Seperti pada saat ini ya, kita ini sedang berada di tepi sungai teman-teman ya. Kebetulan ini ada bendungan ya. Ini bendungan Kali Sampi ya. Ini cukup membuat saya rileks ya. Itu dulu ketika masih kecemasan saya masih tinggi, ini saya sering rileks dan nyantai di sini teman-teman ya. Oleh karena ini saya sempatkan untuk membuat video di sini. Nah, jadi itu. Jadi intinya kita harus bersahabat dengan alam. Jadi kalau ini adalah lokasi yang terdekat dari rumah saya ya, makanya ini saya bikin videonya juga di sini ya. Tetapi bisa juga yang mungkin agak jauh ketika tubuh kita sudah mulai membaik ya. Nah, kita pergi yang agak jauh nggak masalah. Contohnya misalkan kita ke pantai ya. Ke pantai mungkin kita hanya jalan-jalan di pantai, kemudian duduk ya. Duduk di pantai, menghirup udara segar dari pantai, atau mungkin kita membasuh muka dari air laut. Nah, ini memberikan energi yang positif teman-teman, yang positif, yang secara langsung bahkan ya, ini akan menyejukkan pikiran kita ya. Jadi perasaan-perasaan kecemasan, ketakutan ini akan menghilang ketika kita selalu dekat dengan alam teman-teman. Jadi sepertinya alam ini memang betul-betul mendamaikan diri kita ya, mendamaikan diri kita, menyejukkan diri kita. Nah, akhirnya kita menjadi bisa melepaskan penderitaan, dan kita tidak selalu fokus terhadap penderitaan, tapi kita di dalam bersahabat dengan alam, kita bisa menikmati keindahan-keindahan alam itu. Nah, itu contohnya misalkan kita sering saja lakukan jalan-jalan ke pantai ya. Ke pantai di mana teman-teman berada ya. Ke pantai, pilih yang paling dekat itu nggak apa-apa ya. Nah, selain ke pantai bisa juga kita misalkan berjalan-jalan melihat pemandangan di alam sekitar, mungkin di gunung ya. Kita ke gunung, kemudian masuk ke hutan-hutan. Nah, ini suasananya, anginnya ini sangat menyejukkan. Nah, ini memberikan energi positif ya, dibanding ketimbang kita misalkan selalu berada di rumah ya, mungkin di kamar hanya duduk-duduk saja. Nah, ini akan menjadi statis ya, statis, tubuh kita tidak bergerak, mungkin aliran darah juga kurang lancar. Nah, itu maka kita harus ke alam, jadi bersahabat dengan alam teman-teman. Dan akan lebih bagus lagi misalkan kita di sungai seperti ini ya, di tepi sungai. Nah, itu bisa kita misalkan berenang di sungai, mandi di sungai ya. Atau kalau yang jauh dari sungai, misalkan kita bersahabat dengan air ya, kita sering berenang, itu pun bagus ya. Jadi pokoknya dekatkan tubuh kita itu ke alam teman-teman. Nah, kalau tidak bisa misalkan ke pantai juga mungkin agak sulit atau agak jauh, ke gunung juga agak sulit, mungkin nggak ada teman ya, mungkin ke sungai juga agak jauh. Bisa juga kita bersahabat dengan matahari teman-teman. Jadi tubuh kita jemur ya, ya tidak usah lama-lama lah, hanya sekitar setengah jam, syukur sampai 1 jam, itu semakin lama semakin bagus ya. Jadi ketika kita bersahabat dengan alam sampai kita keluar keringatnya, itu artinya energi-energi negatif itu keluar bersama keringat, sehingga kita menjadi segar ya, kemasukan dari energi positif yang datang dari alam. Nah, itu tip yang pertama ya, untuk lepas dari penderitaan asam lambung gejala anxiety psikosomatis ya, khususnya tentang penderitaan psikisnya yaitu anxiety dan psikosomatisnya. Itu bisa, yang pertama adalah bersahabat dengan alam. Oke teman-teman ya. Kemudian yang kedua, selalu bergerak. Tip yang kedua teman-teman. Jadi tubuh kita memang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disetting sedemikian rupa ya, dengan banyak gerak. Contohnya semua organ tubuh kita bisa bergerak, bisa dari kepala, dari tangan ya, dari kaki. Nah, ini memang disetting untuk bergerak.
Nah, sedangkan ketika kita sedang menderita asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu secara umum kita mager ya, malas gerak, hanya tiduran di kamar, duduk-duduk, nonton televisi, paling hanya itu ya, hanya berdiam diri di rumah. Nah, ini menjadikan kurang gerak ya. Nah, maka dari itu tip yang kedua adalah kita harus banyak bergerak. Nah, banyak bergerak caranya bagaimana teman-teman? Bisa misalkan teman-teman lakukan olahraga jalan saja ya. Jalan mungkin bagi yang masih belum mampu keluar rumah, di dalam rumah juga boleh jalan. Nah, setelah mampu kemudian mungkin keluar rumah ya. Keluar rumah yang belum mampu jauh semampunya, mungkin hanya di sekitar rumah. Nah, kemudian setelah agak bagus kondisinya mungkin baru keluar agak jauh. Nah, itu. Nah, kalau misalkan berjalan itu juga kesempatannya tidak memungkinkan, ya kita bisa lakukan gerakan-gerakan warming up lah atau pemanasan ya. Seperti kita dalam video-video kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman ya tentang olahraga ringan ya. Itu lakukan ya. Dengan seperti itu nanti sirkulasi oksigen, sirkulasi darah ini akan menjadi lancar. Dengan lancar maka akan menghilangkan sensasi-sensasi, baik itu sensasi yang bersifat fisik maupun sensasi yang bersifat psikis begitu teman-teman ya. Bahkan dengan kita banyak gerak akhirnya hormon-hormon kita ini akan menjadi produktif ya hormonnya. Sehingga dengan hormon-hormon kita menjadi normal, semuanya produktif, maka kita menjadi rasanya itu lebih gembira ya, tidak merasa sedih, merasa berkecil hati ya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman, maka lakukan saja gerak. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman sulit untuk gerak dengan jalan-jalan, sulit dengan melakukan gerak istilahnya olahraga ringan ya, kalian bisa juga lakukan aktivitas normal ya, aktivitas normal. Contohnya kita di rumah ya, mungkin sambil nyapu halaman itu pun sudah bergerak, itu juga bagus dibandingkan misalkan teman-teman hanya duduk berdiam diri gitu teman-teman ya. Jadi pokoknya lakukan saja aktivitas normal. Mungkin di rumah punya peliharaan apa ya, ayam mungkin, bebek mungkin, ikan mungkin ya. Nah, itu sambil merawat itu sudah terdapat gerak ya. Makanya dengan beraktivitas normal itu pun sudah melatih tubuh kita untuk bergerak. Oke teman-teman, jadi itu tip yang kedua adalah selalu bergerak. Nah, kemudian tip yang ketiga ya, tip yang ketiga ini adalah lingkungan yang mendukung teman-teman. Jadi usahakan kita ciptakan lingkungan yang mendukung. Mendukung apa? Mendukung untuk memberikan motivasi terhadap kita, mendukung supaya mengerti penderitaan kita sehingga akan mudah kita untuk melakukan terapi-terapi yang lebih positif itu. Nah, lingkungan itu dimulai dari lingkungan yang terkecil ya. Contohnya lingkungan keluarga. Nah, usahakan itu keluarga memahami ketika kita sedang menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, sehingga selalu memberikan dorongan atau motivasi kepada kita sehingga kita menjadi lebih bersemangat begitu teman-teman ya. Nah, itu lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga itu harus kondusif. Jangan sebaliknya di keluarga hanya setiap hari bertengkar, kemudian sesama anggota keluarga tidak mengerti. Nah, ini biasanya penderitaannya menjadi lebih menderita. Nah, itu lakukan yang menjadi kondusif teman-teman. Nah, itu kemudian lebih luas lagi, tidak hanya lingkungan keluarga, mungkin lingkungan di tempat teman-teman beraktivitas di luar rumah. Contohnya yang masih bersekolah mungkin teman di sekolah ya, yang berkuliah mungkin teman sekampusnya ya, yang sudah bekerja mungkin teman kolega kerjanya. Nah, ini juga harus positif ya. Mereka itu kita kasih tahu bahwa kita ini menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, sehingga apapun yang kita lakukan mereka itu semuanya memaklumi. Bahkan mereka
selalu memberikan support kepada kita untuk menjadi lebih bangkit, dan bangkit. Nah, ketika seperti itu maka kita selalu menjadi semangat ya, menjadi semangat. Nah, ketika sudah bersemangat maka ya otomatis ya yang namanya ketakutan itu akan menghilang ya. Yang namanya orang takut itu kan ketika kita rasanya itu tidak percaya diri, menyendiri. Tetapi kalau lingkungan kita mensupport kita, maka kita menjadi semakin percaya diri. Maka anxiety dan psikosomatis itu akan terlepaskan atau akan menghilang. Oke teman-teman ya. Nah selain itu ya dari dalam mencari lingkungan yang kondusif, kita juga bisa juga misalkan membangun hubungan sosial dengan di luar keluarga dan di luar lingkungan aktivitas di luar rumah atau lingkungan kerja ya. Mungkin kita punya teman yang agak jauh, dan kita kunjungi, kita bisa sharing, kita bisa bersilaturahmi. Nah itu pun sangat positif teman-teman. Jadi lakukan saja hal-hal seperti itu. Nah itu insya Allah nanti yang namanya anxiety psikosomatik ya, itu tahu-tahu itu sudah terlepaskan atau sudah hilang. Yaitu pengalaman yang saya lakukan itu selalu seperti itu. Jadi intinya jangan berdiam diri. Jadi kita selalu bersosialisasi ya, bersosialisasi, kita aktif, entah itu dengan lingkungan keluarga, entah itu dengan lingkungan kita bekerja, entah itu dengan lingkungan yang lebih luas lagi, begitu teman-teman ya. Itu manfaatnya sangat luar biasa. Nah ini tip yang terakhir teman-teman ya. Tip yang terakhir ini kita sadar diri bahwa kita ini harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena kita yakin ya, kita beriman bahwa kita diciptakan ya, ini termasuk sehat dan sakitnya kita itu juga atas izin Allah. Oleh karena itu kita harus banyak-banyaklah mendekatkan diri ya. Nah, bagaimana caranya mendekatkan diri? Nah, itu pertama memang kita harus lebih rajin meningkatkan ibadah kita ya. Kemudian lebih rajin mungkin berdoa ya, lebih rajin contohnya membaca sholawat, mungkin lebih rajin berzikir dan lain sebagainya. Yang intinya itu secara spiritual kita ini menjadi punya sandaran, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sehingga rasa-rasa takut dan lain sebagainya itu tidak perlu lagi, karena kita sudah bersandar lah ya, bersandar kepada pencipta. Bahkan kita sudah pasrah ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Jadi kita tidak tahu apa-apa, jadi hidup ini pokoknya sepenuhnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan seperti itu maka kita menjadi tidak punya beban ya. Biasanya ketika kita punya beban pikiran yang masih ruwet ya, masih banyak, karena kita memang belum pasrahkan ya. Sedangkan diri kita merasa mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan hal itu. Nah, maka dari itu solusinya yaitu kita pasrah dengan tulus dan ikhlas. Dengan seperti itu maka kita menjadi plong ya, seolah-olah kita tanpa beban. Maka dengan seperti itu penderitaan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis terutama yang bersifat psikis ya, ini dengan sendirinya itu akan lepas teman-teman. Sehingga tahu-tahu kita sudah sembuh, kita sekarang sudah enakan dan lain sebagainya, begitu teman-teman. Itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih merasa penuh dengan sensasi ya, masih belum percaya diri, tolong semangat saja ya, semangat saja, bangkit ya. Insya Allah pasti akan sembuh ya. Memang prosesnya seperti itu. Sebelum kita membangun keberanian kita dan sebelum kita menemukan tip-tip ya yang mungkin diberikan oleh teman kita, motivator kita ya, atau mungkin kita sharing dengan siapa saja. Nah, sebelum kita menemukan memang rasanya susah banget untuk bangkit. Tapi setelah itu ternyata mudah teman-teman. Nah itu seperti pengalaman yang saya alami itu seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi intinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan
asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.